Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Juliana Aisyah. Di sini saya akan membahas tentang menjadi generasi solutif dalam menghadapi permasalahan terhadap pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya, apa sih generasi solutif itu? Jadi, generasi solutif dapat didefinisikan sebagai kelompok individu yang secara aktif terlibat dalam mencari dan mengimplementasikan solusi untuk permasalahan sosial, ekonomi, dan politik. Mereka cenderung fokus pada inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan untuk mencapai perubahan yang positif. Cara menjadi seseorang yang memiliki jiwa solutif yaitu mempertimbangkan segala sesuatu dengan cermat, mengasah kreativitas, membiasakan menganalisis sesuatu secara mendalam, berpikir kritis, dan hindari sikap yang memicu kecerobohan. Di Indonesia, banyak sekali permasalahan yang kini kerap terjadi, yaitu salah satunya kasus pelanggaran hak beribadah pada kelompok minoritas di Indonesia. Menurut NGO yang peduli pada isu keberagaman, mayoritas terjadi di Banten. Kasus yang pertama yaitu terjadi di Balaraja, Tangerang, Banten pada 17 Maret, kedua di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur pada Kamis 21 Maret, yang ketiga di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu 20 Maret, keempat di Karangindah, Pandeglang, yaitu pada Jumat 19 April, kelima di Tangerang, Selatan, Banten, Minggu malam pada 5 Mei, keenam di Gresik, Jawa Timur pada Rabu malam 8 Mei. Kasus-kasus tersebut terjadi di 2024. Semua kasus pelanggaran itu jelas menggambarkan betapa minimnya rasa toleransi di Indonesia. Padahal, setiap warga berhak beribadah dan hak beribadah dijamin oleh konstitusi. Kebebasan beribadah merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Faktor penyebab permasalahan ini terjadi yaitu yang pertama, ketidaktegasan pemerintah, penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku intoleransi seringkali memperburuk situasi. Yang kedua, peraturan daerah yang diskriminatif. Beberapa perda atau aturan lokal membatasi kebebasan beribadah kelompok minoritas. Yang ketiga, tekanan sosial dan politik. Kelompok intoleran sering memanfaatkan tekanan sosial untuk menghalangi aktivitas ibadah minoritas. Solusi dari pelanggaran hak beribadah yaitu yang pertama, penegakan hukum yang tegas. Pemerintah harus menindak tegas pelaku pelanggaran tanpa pandang bulu. Yang kedua, edukasi dan dialog antar umat beragama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi dan kerukunan. Yang ketiga, revisi aturan diskriminatif. Peraturan yang bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama harus dihapuskan. Meskipun Indonesia memiliki keberagaman budaya dan agama yang kaya, upaya untuk menjamin kebebasan beribadah bagi semua masih menjadi tantangan yang perlu diatasi secara berkelanjutan. Semoga para pelaku pelanggaran itu ditindak secara tegas dan tidak ada lagi intoleransi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama